Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 20200960111792. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ulum Al-Quran dan perkembangannya. Pengertian ulum Al-Quran. Ungkapan ulum Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Yang dimaksud di sini, sebagaimana didefinisikan Abu Syahbah, adalah sejumlah materi pembahasan yang dibatasi kesatuan tema atau tujuan, sedangkan Al-Quran sebagaimana didefinisikan ulama usul, ulama fikih, dan ulama bahasa adalah kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Dengan demikian, secara bahasa, ulum Al-Quran adalah ilmu pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun definisi ulum Al-Quran secara istilah, para ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda. Walaupun dengan redaksi yang sedikit agak berbeda, di definisi-definisi mempunyai maksud yang sama, baik Al-Qotan, Al-Zarqani maupun Abu Syahbah sepakat bahwa ulum Al-Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasan itu menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan ulum Al-Quran. Perkembangan ulum Al-Quran itu ada dua, yaitu satu, fase sebelum kodifikasi atau qabl asar at-tadwin. Pada fase sebelum kodifikasi qabl asar at-tadwin, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami, ada kebiasaan untuk tidak berpindah kepada ayat lain sebelum benar-benar dapat memahami dan mengamalkan ayat yang sedang dipelajarinya. Kegairahan para sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tampaknya lebih kuat lagi ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Hal inilah yang kemudian mendorong Ibnu Taimiyah untuk mengatakan bahwa Nabi sudah menjelaskan apa-apa yang menyangkut penjelasan Al-Quran kepada para sahabatnya. Yang kedua, fase kodifikasi atau asar at-tanwin, abad 1. Pada masa Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ilmu Quran masih diriwayatkan secara lisan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman mengambil kebijakan untuk menyeragamkan penulisan ayat-ayat Al-Quran yang dinamakan mushaf, dan Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegang pada mushaf. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, banyak non-Arab yang masuk Islam dan tidak menguasai bahasa Arab, sehingga Ali memerintahkan Abu Aswad untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjawab latihan soal dari tugas studi ulum Al-Quran. Nomor 1, sebutkan definisi ulum Al-Quran dan cabang-cabangnya. Adapun definisi ulum Al-Quran secara istilah, para ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda sebagaimana dijelaskan berikut ini. Menurut Imam Al-Qotan, yaitu ilmu yang mencakup pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah, Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Az-Zarqani, beberapa pembahasan ilmu Al-Quran yaitu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turun, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, kemukjizatan, nasih, dan penolakan hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal-hal lain. Yang ketiga, menurut Abu Syahbah, yaitu sebuah ilmu
yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasih mansuh, muhkam, mutasyabih, sampai pembahasan-pembahasan lain. Walaupun dengan redaksi yang sedikit agak berbeda, definisi-definisi di atas mempunyai maksud yang sama. Baik Al-Qattan, Al-Zarqani maupun Asy-Syahbah sepakat bahwa ulum Al-Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasan itu menyangkut materi-materi yang selanjutnya menjadi pokok-pokok bahasan ulum Al-Quran. Dan cabang-cabang pokok pembahasan ulum Al-Quran itu ada 17. Di antaranya yaitu ilmu adab tilawat Al-Quran, yaitu ilmu-ilmu yang menerangkan aturan-aturan dalam pembelajaran Al-Quran. 2. Ilmu tajwid. 3. Ilmu mawatin an-nuzul. 3. Ilmu tawarikh an-nuzul. 5. Ilmu asbab an-nuzul, yaitu ilmu yang menerangkan sebab-sebab turunnya ayat. Yang ke-6 ilmu qiraat. Yang ke-7 ilmu ghaib Al-Quran. Yang ke-8 ilmu i'rab Al-Quran. Yang ke-9 ilmu wujuh wa an-nazair. Yang ke-10 ilmu ma'rifat al-muhkam wa al-mutasyabih. 11 ilmu nasih wa al-mansuh. 12 ilmu bada'i'u Al-Quran. 13 ilmu i'jaz Al-Quran. 14 ilmu tanasub ayat Al-Quran. 15 ilmu aqsam Al-Quran. Yang ke-16 ilmu amsal Al-Quran. 17 ilmu jadat Al-Quran. Soal yang nomor 2 yaitu kemukakan beberapa pendapat tentang latar belakang kemunculan istilah ulum Al-Quran. Mengenai kemunculan istilah ulum Al-Quran untuk pertama kalinya, para penulis menyatakan bahwa istilah ini muncul pada abad 6 Hijriah oleh Abu al-Farj bin al-Jauzi. Pendapat ini disitir pula oleh As-Suyuti dalam pengantar kitab Al-Itqan. Al-Zarqani menyatakan bahwa istilah itu muncul pada awal abad 5 Hijriah melalui tangan Al-Hufi dalam karyanya yang berjudul Al-Burhan fi Ulum Al-Quran. Analisis lain dikemukakan oleh Abu Syahbah dengan merujuk pada kitab Muqaddimatani fi Ulum Al-Quran yang dicetak tahun 1954 dan diedit oleh Arthur Jeffrey, seorang orientalis kenamaan. Syahbah berpendapat bahwa istilah ulum Al-Quran muncul dengan ditulisnya kitab Al-Mabani fi Nazm Al-Ma'ani yang ditulis tahun 1425 Hijriah. Pendapat lain dikemukakan Subhi As-Salih. Ia berpendapat bahwa istilah ulum Al-Quran sudah muncul semenjak abad 3 Hijriah, yaitu ketika Ibnu Al-Marzuban menulis kitab yang berjudul Al-Qawi fi Ulum Al-Quran. Soal yang nomor 3 yaitu perkembangan ulum Al-Quran dapat dibagi kepada qabl asr al-tadwin dan asr at-tadwin. Apa maksud kedua istilah tersebut? Kemukakan perkembangan ulum Al-Quran kepada kedua fase itu. Fase sebelum kodifikasi qabl asr at-tadwin, yaitu pada fase sebelum kodifikasi, ulum Al-Quran kurang lebih sudah merupakan benih yang kemunculannya sangat dirasakan semenjak Nabi masih ada. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kegairahan para sahabat untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tampaknya lebih kuat lagi ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka. Hal inilah yang kemudian mendorong Ibnu Taimiyah untuk mengatakan bahwa Nabi sudah menjelaskan apa-apa yang menyangkut penjelasan Al-Quran kepada para sahabatnya. Fase kodifikasi atau asr at-tadwin, yaitu abad ke-1 pada masa Rasulullah SAW sampai masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ilmu Quran masih diriwayatkan secara lisan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman yang mengambil kebijakan untuk menyeragamkan penulisan ayat-ayat Al-Quran yang dinamakan mushaf, dan Utsman memerintahkan supaya kaum muslimin berpegang pada mushaf. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, banyak non-Arab yang masuk Islam dan tidak menguasai bahasa Arab, sehingga Ali memerintahkan Abu Aswad untuk menyusun kaidah-kaidah bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran. Soal yang nomor 4 yaitu ruang lingkup pembahasan ulum Al-Quran terdiri dari 6 hal. Sebutkan ke-6 hal tersebut. 1. Persoalan turunnya Al-Quran atau nuzul Quran. Persoalan ini menyangkut 3 hal. 1. Waktu dan tempat turunnya Al-Quran. 2. Sebab-sebab turunnya Al-Quran. 3. Sejarah turunnya Al-Quran.
Yang kedua, persoalan sanad, rangkaian para periwayat. Persoalan ini menyangkut 6 hal, yaitu riwayat mutawatir, riwayat ahad, riwayat syadz, macam-macam qiraat Nabi, para perawi dan penghafal Al-Quran, cara-cara penyebaran riwayat atau tahammul. Yang ketiga, persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini. 1. Cara berhenti, cara memulai, imalah, bacaan yang dipanjangkan, meringankan bacaan hamzah, memasukkan bunyi huruf yang sukun kepada bunyi sesudahnya. 4. Persoalan kata-kata Al-Quran. Di antaranya itu kata-kata Al-Quran yang asing, kata-kata Al-Quran yang berubah-ubah harokat akhirnya, kata-kata Al-Quran yang mempunyai makna serupa, padanan kata-kata Al-Quran, isti'arah, dan penyerupaan. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut: makna umum am yang tetap dalam keumumannya, makna umum am yang dimaksudkan makna khusus, makna umum am yang maknanya dikhususkan sunnah, nas, makna lahir, makna global, makna yang diperinci, makna yang ditunjukkan oleh konteks pembicaraan, makna yang dapat dipahami dari konteks pembicaraan, nas yang penunjuknya tidak melahirkan keraguan, ayat yang menghapus dan yang dihapus, yang didahulukan dan yang diakhirkan. Yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Persoalan ini menyangkut hal-hal berikut ini: 1. Berpisah, bersambung, uraian singkat atau uraian panjang, uraian seimbang, uraian pendek. Soal yang nomor 5, jelaskan secara rinci perkembangan Al-Quran pada saat Nabi masih hidup. Fase kodifikasi abad 1. Pada masa Rasulullah SAW sampai masa kehalifan Abu Bakar dan Umar, ilmu Quran masih diriwayatkan secara lisan. Kemudian pada masa Khalifah Utsman mengambil kebijakan untuk menyeragamkan penulisan ayat-ayat Al-Quran yang dinamakan mushaf. Nabi Muhammad pada periode pertama Nabi Muhammad SAW adalah seorang hafidz pertama sekaligus contoh paling baik perihal hafalan Al-Qurannya. Pengumpulan pada periode ini lebih dominan pada hafalan, karena mayoritas masyarakat di mana Al-Quran diturunkan adalah seorang ummi, sebagaimana tergantung dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 2. Salah satu keistimewaan dari seorang ummi adalah mempunyai hafalan yang cepat dan kuat. Mereka terbiasa menghafalkan syair dan jumlah banyak. Maka tidaklah mengherankan jika banyak para sahabat yang hafal Al-Quran pada periode ini. Dalam kitab Sahih Bukhari setidaknya tercantum 7 nama yang sering disebut sebagai hafidz Al-Quran, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Ma'qal, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakan, dan Abu Darda. Lebih lanjut, secara rutin pada setiap tahunnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menyimak secara bergantian. Tujuannya tak lain adalah untuk menjaga hafalan Al-Quran Nabi. Bahkan pada 1 tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali, sebagaimana riwayat berikut. Fatimah binti Muhammad berkata, Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepadaku secara rahasia, malaikat Jibril hadir membacakan Al-Quran kepadaku dan aku membaca untuknya setahun sekali. Hanya tahun ini ia membacakan seluruh isi kandungan Al-Quran sebanyak 2 kali. Fatimah kemudian menambahkan, saya tidak berpikir lain kecuali rasanya kematian beliau sudah dekat. Dalam riwayat tersebut terkandung makna bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran telah dihafalkan oleh beliau secara lengkap sebagaimana yang diwahyukan dan telah diajarkan secara lengkap juga kepada para sahabatnya. Tidak berhenti pada hafalan, pengumpulan Al-Quran pada periode ini juga dilakukan dengan tulisan. Beberapa sahabat yang diangkat untuk menulis Al-Quran diantaranya Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ubay bin Ka'ab. Dalam hal menulis mereka selalu berpedoman untuk tidak menulis selain Al-Quran. Alat yang digunakan pun masih sangat sederhana seperti usuk, pelepah kurma, ikhfah atau batu halus berwarna putih, reko atau kulit, aftaf atau tulang unta, dan aftaf atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.